Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah dengan materi SBDP ya. KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Materinya tentang ragam hias pada kain batik. Sebelum masuk materi, kita berdoa dulu ya. Tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Langsung saja kita ke materinya ya. Nah, di dalam seni rupa ada berbagai macam jenis karya. Salah satunya itu adalah karya dekoratif. Nah, ini adalah contoh dari karya dekoratif. Yang pertama itu gambar hasil menggambar. Yang kedua itu gambar hasil melukis. Nah, menggambar dan melukis adalah salah satu gambar dekoratif. Nah, alat yang digunakan untuk membuat gambar dekoratif yaitu pensil, krayon, cat air, yang terakhir adalah cat minyak. Selanjutnya, teknik yang digunakan ada dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Nah, pewarna yang digunakan yaitu bisa pensil warna atau krayon. Beberapa minggu yang lalu Ustazah pernah menyuruh anak-anak Ustazah untuk menghiasi gambar ikan ini kan. Nah, yang abang kakak lakukan itu adalah teknik kering. Mengapa? Karena pewarna yang digunakan, entah itu pensil warna atau krayon, diwarnai itu langsung dengan menggoreskan pewarna pada permukaan gambarnya ya. Selanjutnya ada teknik basah, adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan 1 cat air, 2 cat minyak, dan alat yang digunakan itu adalah kuas ataupun palet. Contoh dari teknik basah adalah batik. Batik adalah contoh dari teknik basah ya nak. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Biasanya gambar dekoratif pada kain batik bermotif hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Pembuatan batik dengan cara dilukis pada kain. Nah, sekarang anak-anak Ustazah boleh buka bukunya tema 2 halaman 117. Perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Gambar dekoratif apakah gambar tersebut? Apa ya, ada yang tahu? Ya, betul, gambar dekoratif tumbuhan. Selanjutnya, motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Nah, ini adalah contoh dari sulur-suluran ya nak. Ada yang tahu tidak apa nama batik ini dan asalnya dari mana? Ada yang tahu tidak? Batik ini bernama buketan, asalnya dari Pekalongan. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni ada 2 jenis, yaitu geometris dan non-geometris.
Geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Contoh dari karya seni geometris. Nah, ini dia. Nama batiknya itu adalah batik Kawung, asalnya dari Yogyakarta. Nah, abang dan kakak bisa perhatikan, bisa lihat bentuk dari batik Kawung ini sama dari awal sampai akhir, itu sama semua bentuknya dan tersusun secara beraturan dan berulang-ulang. Nah, itu yang dinamakan geometris ya, Nak. Selanjutnya ada non-geometris, adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari karya seni non-geometris, yaitu batik Buketan, asalnya Pekalongan. Nah, abang dan kakak bisa perhatikan pada gambar batik Buketan ini, dari awal gambar sampai akhir itu tuh bentuknya tidak ada yang sama, ya kan? Kemudian dia tidak disusun dengan bentuk yang berulang-ulang juga, ya kan? Makanya batik Buketan itu disebut batik non-geometris karena dia dari awal gambar sampai akhir dia bentuknya tidak ada yang sama. Selain itu, pewarnaan bagian tumbuhan yang sesuai akan memperindah karya dekoratif. Contohnya nih, daun biasanya menggunakan warna hijau, batang tumbuhan atau tangkai biasanya berwarna coklat, akar biasanya berwarna hitam. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah salah satu contoh karya dekoratif tumbuhan adalah batik. Batik juga termasuk ciri khas Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai budaya bangsa. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang ragam hias pada kain batik. Tetap semangat belajarnya walau dari rumah dan tetap berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir ya, Nak. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.